Wajah Pangkostrat Letnan Jenderal TNI Maruli saat pelantikan Kepala Staf Angkatan Darat dan Sertijab Jenderal Agus. Mungkin ini jawabannya, kenapa bukan Pangkostrat. Tampak beberapa tangkapan kamera, Letnan Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai Pangkostrat menghadiri dan memberi selamat kepada Kepala Staf Angkatan Darat yang baru, Jenderal TNI Agus, saat di Istana Negara maupun saat sertijab di Markas Besar TNI Angkatan Darat. Jenderal TNI Agus Subianto hari Jumat 27 Oktober 2023 resmi menjabat Kepala Staf TNI Angkatan Darat sesudah upacara serah terima jabatan di Markas Besar TNI Angkatan Darat, Jakarta Pusat. Dan semua itu di luar dari prediksi para pengamat militer, di mana saat itu calon kuat Kasat pengganti Jenderal Dudung adalah dari Pangkostrat. Namun tidak salah juga pengamat memprediksi hal itu, karena melihat 3 Kepala Staf Angkatan Darat sebelumnya selalu dipersiapkan yang dari Pangkostrat, dan Pangkostrat saat ini dikomando oleh Letnan Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Namun ada pertimbangan prediksi yang mungkin kenapa Presiden tidak mengangkat Pangkostrat sebagai Kasat. Ini jawaban kemungkinannya. Sekali lagi, ini jawaban kemungkinannya. Presiden Joko Widodo akan berakhir masa jabatan tahun 2024. Dan otomatis tahun 2024 akan ada presiden yang baru. Nah, usia Maruli Simanjuntak saat ini diketahui 53 tahun. Berarti masih 5 tahun ke depan untuk memasuki usia pensiun. Otomatis ada transisi antara era Presiden Jokowi dan presiden yang baru, dan akan lebih lama menjabat di era presiden yang baru. Perlu diketahui, sudah pasti setiap presiden mempunyai gaya dan pilihan masing-masing mana orang yang lebih baik dan tepat untuk mendampinginya sebagai Kasat maupun sebagai Panglima TNI. Nah, jika Maruli diangkat menjadi Kasat dan akhirnya saat Panglima TNI Laksamana Yudo Margono pensiun di bulan November ini, dan ternyata Kasat naik menjadi Panglima TNI, otomatis akan cukup lama menjabat Panglima TNI, di mana perjalanan ke depan sosok Panglima TNI yang diangkat Joko Widodo belum tentu loh cocok untuk di era presiden yang baru. Yang dikhawatirkan ketika presiden yang baru mengangkat Panglima TNI yang baru, otomatis Maruli Simanjuntak menjadi orang jenderal bintang 4 yang tanpa jabatan posisi sambil menunggu pensiun. Otomatis hal itu sangat menyakitkan. Hal ini pernah terjadi oleh Jenderal Gatot Nurmantio, di mana saat menjadi Panglima TNI belum memasuki pensiun sudah diganti oleh Marsikal Hadi. Pada akhirnya, Jenderal Gatot Nurmantio adalah orang jenderal bintang 4 yang tanpa posisi jabatan apapun. Sungguh ironis. Namun tidak halnya dengan Jenderal Agus Subianto, di mana masa jabatan aktifnya masih tinggal 2 tahun lagi. Kalaupun nantinya Jenderal Agus menjadi Kasat sampai Panglima TNI, hal ini tidak akan membuat presiden yang baru cukup khawatir. Bahkan nantinya presiden yang baru bisa mempersiapkan orang di posisi kedua jabatan tersebut dengan orang pilihannya yang bisa dia percaya. Namun semua itu kembali lagi, presiden yang mempunyai hak prerogatif untuk memilih dan mengangkat pilihannya, kasatnya sendiri.
dan itu sudah pasti sudah melalui proses pertimbangan, dan akhirnya saat Rabu 25 Oktober 2023 Agus Subianto dipilih Presiden Joko Widodo dan dilantik sebagai Kepala Staf Angkatan Darat di Istana Negara, Jakarta. Nah, pertanyaannya, akankah Pangkostrat berpeluang menjadi Kasat kembali? Ya, masih mungkin saja itu terjadi. Pertama, usia Letnan Jenderal TNI Maruli masih memasuki usia 53 tahun. Otomatis masih ada 5 tahun ke depan yang mungkin bisa saja berpeluang. Kedua, jika Panglima TNI Laksamana Yudo Margono akan pensiun di akhir November ini, maka Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Agus berpeluang juga untuk menjadi Panglima TNI. Maka otomatis posisi Kasat akan kosong. Disinilah Pangkostrat Letnan Jenderal TNI Maruli masih bisa berpeluang menjadi Kepala Staf Angkatan Darat. Namun itu hanya simulasi, dan semua kembali lagi kepada Presiden nantinya. Bagaimana menurut kalian? Silakan jika ada yang mau menambahkan di kolom komentar. Boom! Terima kasih buat kalian yang sudah selalu menyimak video-video di channel Gultom 82. Dukungan kalian buat channel ini adalah suatu kehormatan Gultom 82 yang selalu memberikan jempol dan membagi-bagikan video ini. Salam dari saya, Gultom 82, Militer Indonesia.